haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, imanku lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu, pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau andalkan. Tiada lain yang kami andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang lain yang kami andalkan selain nama Yesus, nama yang beri kemenangan. Damai-Mu Tuhan tercurah pada pagi hari ini. Syadabalabaya-dabalabasi, yadabalabaya-dalalabasi, yadalalala. Urapan-Mu Tuhan tercurah atas kami Bapa.
Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur hanya dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Seperti sungai yang tidak pernah akan kering, demikianlah kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kami. Seperti di padang rumput yang hijau, Engkau selalu membimbing kami Tuhan, untuk menikmati makanan yang terbaik daripada Tuhan. Seperti kaki rusa yang berjejak di atas bukit-bukit. Kami aman di dalam Engkau, kami dapat berlari, dan berlari. Mengejar kemuliaan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, hari yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pasti akan pelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Kekuatan, pemulihan, damai sejahtera menjadi bagian tiap orang yang berharap kepada Tuhan, yang menaruh harapan hanya pada Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sambut berkat firman. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati. Angkat kedua tangan kita dan katakan, aku terima berkat daripada Tuhan. Saya merasakan pagi hari ini urapan Tuhan sungguh luar biasa. Saudaraku, seperti Yakub, dia tidak mau melepaskan Tuhan sebelum dia diberkati. Dia bergumul dan dikatakan engkau telah menang bergumul melawan Allah. Bergumul untuk mencari berkat. Pastikan kita diberkati sebelum kita keluar dari ruang doa. Saudaraku, mari pada pagi hari ini orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, Tuhan pasti akan melimpahkan kekuatan. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Tidak ada dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan setengah-setengah. Berkat Tuhan memenuhi bagi orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Jangan berlaku bodoh. Jangan berlaku bodoh dengan mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan yang lain. Tapi bersungguh hati kepada Tuhan, mengandalkan kekuatannya. Maka kita pasti diberkati. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarik 11 hingga 2 Tawarik 20. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Mari kita belajar kisah dari 2 Tawarik 11 hingga 2 Tawarik 20. Kisah tentang Raja Rehabeam. Sesudah dikokohkan kerajaannya menjadi kerajaan yang terpecah. Yaitu kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mengingatkan, barang siapa mengandalkan Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Karena Raja Rehabeam tidak berpaut kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, akhirnya Sisak menyerang Yerusalem. Tetapi karena dia kembali berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan melindungi dia. Saudara, keturunan dari Rehabeam. Rehabeam menikah dengan salah satu anak dari Absalom, yaitu Maaka. Dan keturunan dari Maaka ini adalah Raja Abia, yang dijadikan raja karena Abia ini dikasih oleh Rehabeam, sehingga anak-anaknya yang lain dari puluhan gundiknya itu disebarkan di berbagai daerah di negaranya, supaya yang menjadi raja itu adalah anaknya, yaitu Raja Abia. Keturunan dari Raja Abia adalah Raja Asa. Raja Asa adalah seorang yang takut akan Tuhan, tetapi di akhir kehidupannya dia tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, sehingga dia melakukan perjanjian dengan Aram dan Tuhan tidak senang dengan hal itu. Keturunan dari Asa adalah Raja Yosafat. Yosafat bersungguh hati kepada Tuhan dan dia membawa pujian di lembah pujian. Dengan takut akan Tuhan dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Sehingga di dalam masa pemerintahannya dia mengalami keamanan dan kemenangan terjadi atas Moab dan Amon. Saudaraku, di dalam 2 Tawarik 14, ketika Raja Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, ia dikuburkan di kota Daud. Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahan Asa, amanlah negeri itu 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan.
memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupan-pedupan di segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negara itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih di dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Abia raja sebelumnya tidak takut akan Tuhan, tetapi Raja Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dia menjauhkan mesbah-mesbah asing, dia memecahkan tugu-tugu berhala, menghancurkan tiang-tiang berhala, dan dia mengajak orang-orang Israel memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Saudara, apapun kedudukanmu saat ini, gunakan kekuatanmu untuk menjadi berkat. Mendorong setiap orang-orang di bawah pemerintahanmu, mungkin di bawah bimbinganmu untuk mencari, untuk takut akan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan. Sudahkah kita mencari Tuhan setiap hari? Setiap pagi mungkin, aduh capek sekali, kemarin saya lembur, kemarin saya capek, hari ini libur dulu ya mencari Tuhan. Saudara, kalau kita libur mencari Tuhan, berkat juga libur dari dalam kehidupan kita. Kalau kita libur memilih, hari ini lagi free, gak usah dulu berdoa, gak usah dulu cari Tuhan, gak usah dulu masuk gereja. Saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Pada waktu kita tidak mencari Tuhan, iblis berusaha mendirikan teritorialnya di dalam diri kita. Makanya jangan pernah hidup kita terintervensi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Carilah Tuhan, maka kita akan membangun kehidupan kita di dalam kebenaran. Saudara, Asa adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Beberapa poin yang luar biasa dari kehidupan Raja Asa yang menjadi pelajaran bagi kita untuk kita renungkan pagi hari ini adalah, yaitu Raja Asa adalah seorang raja yang suka berdoa. Di dalam 2 Tawarik 14 ayat 11 hingga 12, Asa berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, selain daripada Kau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat." Saudara, kita itu lemah, saudara. Pengakuan akan keberadaan kita itu merupakan doa yang terbaik. Bagaimana Daud selalu berseru kepada Tuhan, selalu berseru. Mungkin orang bilang, kok kamu cengeng? Tiap ada apa-apa nangis, tiap ada apa-apa cari Tuhan. Enggak apa-apa, saudara. Cengeng di hadapan Tuhan daripada cengeng dengan persoalan. Cengeng di hadapan Tuhan karena kita mau mencari Tuhan. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Kenapa orang yang mencari Tuhan itu suka nangis dan lain sebagainya? Karena hidup kita itu penuh dengan kesadaran, hati nurani akan penyesalan di mana kita tuh orang berdosa. Saudara, carilah Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh hati, gak usah malu. Banyak orang mau sungguh-sungguh kok dengan Tuhan, tapi ada banyak juga orang yang kalau disuruh berdoa malu. Kenapa malu? Diberkati nggak malu, tapi kalau berdoa malu. Kenapa? Karena nggak biasa mencari Tuhan. Tapi orang yang biasa mencari Tuhan, Daud dipermalukan Mikal oleh istrinya. Dia berkata, dia malu terhadap Daud karena bertelanjang, karena dia lari-lari untuk menyembah Tuhan. Saudara, orang yang malu terhadap Tuhan, orang yang malu terhadap Injil, Tuhan pun malu. Kita jangan malu-malu kalau mau mencari Tuhan, kalau mau berdoa, kalau mau berseru kepada Tuhan, kalau mau meluangkan waktu dengan Tuhan. Gak usah malu. Saudara-saudara seberang kita, mereka kalau melakukan ibadah 5 waktu, gak malu-malu, mereka bisa menghamparkan, menggelar mereka di situ ya, menggelar sajadah mereka untuk beribadah. Mereka tidak malu karena mereka menyembah pribadi yang mereka sebut Allah. Bagaimana mungkin kita orang-orang percaya malu terhadap Injil, malu untuk berdoa? Saudara, jangan malu untuk berdoa. Asa tidak malu untuk berdoa. Malu berdoa itu Tuhan malu dengan kita. Bahkan pengakuan tentang kelemahannya, tolonglah kami ya Tuhan Allah kami.
Karena kepadamu lah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan saudara, Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Ada begitu banyak kesaksian. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, bahkan masalah pun akan lari daripadanya. Bahkan firman Tuhan katakan, jikalau jalan seseorang itu berkenan kepada Tuhan, maka musuh orang itu akan didamaikan dengan dia. Kalau saudara pun punya musuh, saudara punya masalah, saudara punya belenggu-belenggu persoalan, saudara, bahkan ketika engkau mencari Tuhan, maka musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Masalah-masalah pun itu akan diselesaikan di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Raja Asa berdoa dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan di hadapan Yehuda. Yang kedua, Raja Asa adalah seorang yang mendengarkan suara Tuhan. Azaria bin Oded pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu berserta dengan dia. Ingat saudara, bila mana kita ada di pihaknya Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Bila mana kita memilih Tuhan, bila mana kita mencari dia, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Saudaraku yang diberkati, Tuhan sangat mengasihi orang yang cari dia. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah yang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudaraku, kadangkala dengan adanya kesesakan itu ada manfaatnya yang baik, yaitu ketika dalam kesesakan, kemudian kita jadi pikir kita tuh butuh Tuhan. Makanya saudara, hari ini kalau engkau ada dalam masalah, dalam kesesakan, mungkin ada hikmahnya di balik persoalan itu. Dengan demikian engkau akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena Allah menghancurkan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Usaha apa? Usaha mencari Tuhan. Mengawalinya dengan mendengar suara Tuhan. Maka saudara-saudara pasti akan mengalami bagaimana Tuhan berikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Tawarik 14 ayat 15. 2 Tawarik 15 ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah dan Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Saudaraku yang diberkati, mengawali dengan berdoa, mencari Tuhan, mendengar suara Tuhan, maka kita bisa akan membangun kehidupan yang baru. Saudara, menyenangkan sekali kalau kita bisa menanggalkan manusia lama. Wah, luar biasa saudara. Manusia lama yang penuh dengan masalah, manusia yang lama yang penuh dengan kegagalan. Kita kalau udah berjalan di jalan yang salah, rasanya nggak tahu mau berbalik mulai dari mana. Rasanya kita nggak tahu mau membangun lagi dari mana. Karena semua yang kita lakukan itu salah. Dosa mengakibatkan kerusakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita izinkan satu pintu rumah kita terbuka, maka iblis akan memporak-porandakan kehidupan kita. Saudara, ketika Raja Asa berdoa, mencari Tuhan, mendengar suara Tuhan, maka ia dapat memiliki kekuatan untuk dibaharui. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Hal-hal yang dia lakukan adalah dia mengajak orang-orang Yehuda dan para imam berkumpul beribadah. Lalu mereka mulai mempersembahkan korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu mereka mengikat perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan segenap jiwa. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Saudara, pembaharuan yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita akan memampukan kita melakukan hal-hal yang luar biasa dan kemudian hidup kita dibaharui. Perjanjian dibaharui. Kemudian dia memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan yang tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Saudara, berdoa saudara. Cari Tuhan maka engkau akan hidup.
Kalau kita sudah mengizinkan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita, baru kita bisa melakukan pembaharuan. Apa pentingnya pembaharuan? Pembaharuan supaya segala yang sudah rusak, segala sesuatu yang sudah nggak benar, segala sesuatu yang sudah chaos, kacau di dalam kehidupan kita, itu dibenerin lagi dari dasar-dasarnya. Saudara, menyenangkan sekali kalau rumah kita dulu mungkin udah rusak, udah nggak benar. Tiba-tiba nih dapat dana untuk bedah rumah, bikin lagi dari yang baru. Itu luar biasa sekali, saudara. Mana yang lebih saudara inginkan? Rumah yang lama, yang sudah rusak, yang sudah nggak benar, yang sudah ada penyembahan berhala di dalamnya. Lalu Tuhan memberikan satu kuasa, kekuatan untuk membangun sesuatu yang baru. Raja Asa melakukan pembaruan pada zamannya, dan kalau bukan Tuhan, sia-sia mengadakan pembaruan. Saudara, tinggalkan kehidupan lama kita. Hal yang paling tidak enak adalah kalau kita harus terus melanjutkan kehidupan lama yang kita tahu ini udah chaos, ini udah kacau. Hubungan dengan suami udah rusak, hubungan dengan mertua udah rusak, hubungan dengan anak-anak itu udah rusak semua. Tuhan akan menggantikan dengan yang baru. Bukan suami yang baru, bukan istri yang baru, bukan anak yang baru, enggak. Tapi pilar-pilar pondasinya itu digantikan dengan sesuatu yang baru, maka engkau akan dibaharui dengan anggur yang baru. Anggur yang jauh lebih manis daripada anggur yang sebelumnya. Makanya saudara harus berani bertindak untuk membangun dasar-dasar pondasi yang baru. Orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang mau membangun kehidupannya yang baru, orang-orang yang mendapatkan kekuatan dari doa dan suara Tuhan itu akan sanggup memiliki kehidupan yang baru yang diberkati. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kalau hidup kita dibaharui, maka orang benar akan hidup dengan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Dan hati Asa tulus ikhlas sepanjang hidupnya, dia diberkati. Amin. Sayang, 1000 sayang dari takut akan Tuhan yang dimiliki oleh Raja Asa. Dia ada sedikit membuka celah. Ini yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, saudara. Bahwa kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kalau kita mau berdoa sungguh-sungguh, kalau kita udah hidup baru di dalam Tuhan, satu hal yang jangan kita lupakan, yaitu kalau mau mengandalkan Tuhan itu harus sepenuh hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kalau saudara punya rumah, dalam satu buah rumah itu minimal ada beberapa ruangan. Rumah yang paling kecil sekalipun ada beberapa ruangan. Paling tidak satu, ada ruang tamu. Kedua, kamar tidur. Ketiga, kamar mandi. Keempat, dapur. Paling tidak 4 ruangan tersebut. Nah, kalau 4 ruangan tersebut itu kita tinggal di dalamnya, terus kita aman di dalamnya, lalu kita tutup semua pintunya, aman kita ada di dalamnya dan musuh tidak bisa masuk. Apalagi kalau kita punya pagar perlindungan. Pencuri tidak bisa masuk, hewan-hewan pengganggu tidak bisa masuk, ular nggak bisa masuk karena semua ruangan tertutup. Nah saudara, rumah yang tertutup ini, kemudian ada satu ruangan yang kita lupa mengunci pintunya. Setiap malam kita nggak kunci pintunya. Kebayang apa yang terjadi saudara? Mungkin ada hewan pengganggu bisa masuk, pencuri bisa masuk, pagar terbuka, satu ruangan saja, dapur engkau buka, maka pencuri bisa masuk di dalamnya. Firman Tuhan berkata, ketika rumah dibersihkan, lalu kemudian dibiarkan rumah itu kosong, tidak berpenghuni, maka roh jahat yang keluar akan memanggil 7 roh jahat lagi, yang lebih jahat daripada dia, dan keadaan rumah itu jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Rumah yang terpelihara sempurna, yang ditutup di ruangannya, yang diberikan pagar perlindungan. Kalau ada satu ruangan yang kosong, yang kita buka celah, kemudian iblis boleh masuk, maka rumah itu akan terancam. Saudara, di dalam ruangan hati kita, kalau kita nggak penuh, nggak segenap, nggak sepenuh hati kita berikan diri kita kepada Tuhan, ada satu ruangan yang kita biarkan iblis bebas masuk di sana. Maka iblis itu akan pertama mencuri, kedua dia membunuh, yang ketiga kalau bisa dia binasakan. Raja Asa adalah seorang yang berdoa, seorang yang mencari Tuhan, seorang yang mendengar suara Tuhan, dan seorang yang melakukan pembaruan. Tiba-tiba ada satu celah yang dia buka. Dia buka ruangan untuk Ben-Hadad, Raja Aram. Dia berikan persembahan kepada Raja Aram untuk mengadakan perjanjian dengan Ben-Hadad. Dia kemudian ditegur.
Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Di saat dia buka peluang kepada Raja Arab, dia sedang mengandalkan kekuatan dari negara yang lain. Di saat sesungguhnya Tuhan mengaruniakan keamanan kepada dia. Saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, hendaklah kita sungguh-sungguh. Jangan buka pintu kepada kekuatan lain untuk kita andalkan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati, bukan yang bersetengah hati. Dalam hal ini, Raja Asa, engkau telah berlaku bodoh. Mulai saat ini engkau akan mengalami peperangan. Lalu sakit hatilah Raja Asa mendengar hal itu. Kemudian dia membinasakan Hanani melihat itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lebih tahu kok apa yang ada di isi hatimu. Makanya ketika ditegur, dia juga kecewa, kepahitan, kemudian dia membinasakan Hanani. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu bahwa Asa buka celah dengan cara mengandalkan Raja Aram. Padahal Tuhan mengaruniakan keamanan kepada dia. Di dalam Yeremia 17 ayat 7, teman-teman berkata seperti ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat Asa, dia sangat senang, ini orang ini luar biasa, mencari Tuhan, berdoa, melakukan pembaruan. Lalu dia mengundang masuk Raja Aram, Raja Ben-Hadad, dia mengundang masuk kekuatan yang lain untuk dia andalkan. Yesus, biarlah hanya menjadi satu-satunya yang kita andalkan. Tuhan mencari orang yang bersungguh hati kepada dia dengan maksud untuk melimpahkan kekuatannya, supaya melalui Raja Asa, Tuhan akan menunjukkan kemuliaan dan kebesarannya ini. Dalam hal ini Asa telah berlaku bodoh. Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan, penting bagi kita untuk berdoa, penting bagi kita untuk mencari Tuhan, penting bagi kita untuk bersungguh hati mendengarkan suara Tuhan dan mengadakan pembaharuan. Dan setelah itu, tutup pintu rapat-rapat terhadap setiap celah yang terbuka. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan lain. Apalagi kalau mengandalkan kekuatan okultisme. Apalagi kalau kita mengandalkan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudara, mengandalkan Tuhan berarti menaruh harap atau percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Kalau kita mulai buka celah, mulai tidak mengandalkan Tuhan, maka kehidupan kita itu akan mengalami yang namanya serangan-serangan di dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita nggak ada usaha. Bukan berarti kita sudah berhenti berusaha, tidur-tidur aja, berdoa, makan tidur, kemudian doa puasa, sudah selesai seperti itu. Tidak. Kita juga perlu berusaha, tapi bagaimana usaha kita diurat oleh Tuhan. Kenapa Tuhan marah kepada Raja Asa? Karena mereka mengandalkan Raja Aram. Raja yang tidak takut akan Tuhan, raja yang bangsa-bangsa asing, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bukan berarti Tuhan meniadakan usaha, tetapi usaha kita harus segaris, selaras, dan selurus dengan kehendak Tuhan. Usaha kita dengan ketika kita mulai dengan Tuhan, itu luar biasa. Mengandalkan Tuhan bukan berarti meniadakan usaha, namun berusaha dengan cara pandang bahwa Tuhanlah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan yang berdaulat, bukan Raja Aram. Kemudian selanjutnya di dalam 2 Tawarik 20, bagaimana Raja Yosafat menjadi takut dan mencari Tuhan. Lalu kemudian dia bersungguh hati mengajak seluruh umat manusia untuk seluruh bangsa Yehuda itu berpuasa dan mencari Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Lalu dia berkata seperti ini dalam 2 Tawarik 20 ayat 20. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara, mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dia bisa pakai nabinya, dia bisa pakai alam untuk berbicara. Intinya adalah satu, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada nabi-nabinya, percaya kepada suara Tuhan. Maka kamu akan berhasil, kamu akan tetap teguh. Jangan mengandalkan kekuatan yang lain, tutup celah terhadap musuh-musuh, dan ingat, cari Tuhan, berdoa, dengar suara Tuhan, maka pembaharuan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bersungguh hati kepada Dia.
untuk melimpahkan kekuatannya kepada dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, mungkin pada waktu kami menyampaikan firman Tuhan, ada jemaat kekasih Tuhan yang perlu dibenahi kehidupannya yang chaos, kacau, tidak punya tujuan. Tapi hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, perhatikanlah firman Tuhan. Terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sehingga ketika engkau dengan sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, ada bagian yang lahir dari hatimu, yaitu lahir baru. Dan engkau akan dibaharui. Manusia yang baru ada di dalam engkau. Tuhan membaharui engkau dengan kekuatannya, sehingga hidupmu dibenahi, dibenerin oleh Tuhan. Jangan buka celah. Sesudah kita hidup baru, semua kehidupan kita andalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada nabi-nabinya, percaya kepada suara Tuhan. Maka kami akan teguh, berhasil, dan beruntung. Aku melepaskan berkat kepada kekasih Tuhan yang percaya kepada firman Tuhan hari ini. Yang mau meninggalkan manusia lama dan hidup baru. Dan terus mengandalkan Tuhan. Diberkati, diurapi. Urapan Tuhan pada saat ini membaharui engkau. Kami melepaskan berkat. Di dalam nama Yesus. Sumber berkat, sumber damai sejahtera. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom and God bless you. Sukses selalu saudaraku. Amin.